Oke, selamat pagi Tribuners. Sekarang saya sedang berada di KHDTK Tumbang Nusa. Jadi KHDTK ini adalah salah satu kawasan konservasi hutan gambut yang berada di Kalimantan Tengah, khususnya di Tumbang Nusa. Dan KHDTK ini adalah kawasan hutan dengan tujuan khusus yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, bagaimana spesifik tentang KHDTK ini? Mungkin kita bisa langsung ngobrol dengan pengelola kawasan hutan gambut di dalam. Yuk, langsung ikut saya. Selamat pagi, Pak Yusnan. Pagi. Nah, KHDTK ini kan semacam kawasan konservasi kan, artinya kan kawasan hutan dengan tujuan khusus. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak Pak tentang KHDTK ini, awal mula berdirinya dan visi misi dan tujuannya apa sebenarnya dari KHDTK ini? Baik. KHDTK ini awal mula berdirinya dari tahun 2021 ya. Sekarang udah penetapan tahun 2019 kemarin udah penetapan. Terus visi dan misi untuk KHDTK ini memang tujuan dulu riset ya, penelitian dari tamu-tamu pusat gitu ya, dalam artian Kementerian Kehutanan. Mungkin bisa kita lihat gambaran di sini. Kalau kantor induk kita BPSI LHK Banjarbaru. Terus pimpinan kita, kepala balai kita Pak Sejarwo Suyatmiko. Ini waktu kunjungan Pak Menteri Pak Kapan ya? 2010 itu Pak ya? Nah, bangunan Kempit yang terbaru itu karena ada CSR, inilah hasilnya. Oh iya. Pembangunan di tahun 2023. Penyelesaiannya 2024 diresmikan oleh Bu Menteri. Nah, ini layout kawasan hutan di KHDTK Tumbang Nusa 5.000 hektar ya. Ini 5.000 hektar. Penunjukannya sudah, penetapannya sudah ini tahun 2022 kemarin. Ini total wilayahnya nih Pak ya? Betul, total wilayah. Nah, ini gambar layout bangunan yang ada di KHDTK Tumbang Nusa. Berarti posisi kita sekarang di sini nih? Posisi kita di bangunan bangunan utama sini. Nah, terus flora dan fauna di sini ini ada semua di sini. Ini kayak dominan jenis tanaman yang ada di sini ya kayak lutung, langiran, sama merapat. Terus satwa-satwa sejenis unggas yang ada di sini ada 48 jenis ya. Inilah contohnya. Ini yang terdata ini Pak? Ini yang sudah terdata dari teman-teman peneliti kita. Nah, terus mitra BPSI Banjarbaru sama masyarakat pun juga ada ini mitra-mitranya. Oh ini. Ini hasil mitra dari BPSI LHK Banjarbaru sama masyarakat yang ada di sini. Nah, 2015 itu kebakaran yang begitu dahsyat ya di tempatnya. Makanya diadakan penanaman repeat tuh, penanaman secara sukarela di tahun 2015 Desember. Ini yang bekas kebakaran, penanaman hasil sampai sekarang, inilah hasilnya. 2015 ini 2015 sampai tahun sekarang ini. Oh ya. Ini yang 2015 pas kebakaran itu 2015 Desember akhir kita mengadakan penanaman sampai sekarang hasilnya ini. Nah, bicara masalah kebakaran ini Pak, sebenarnya hutan ini kan dia bisa tumbuh dengan sendirinya nih meskipun tanpa dibantu oleh manusia. Tapi kalau ini kan salah satu contoh yang manusia ikut campur kegiatan pertumbuhan-tumbuhan di alam kan. Kalau misalkan kita tidak bantu pun misalkan setelah kebakaran apakah akan tetap tumbuh seefektif ini yang seperti di gambar ini atau gimana? Yang pasti dengan adanya gini ya tetap kita jaga. Tetap harus dipartisipasi masyarakat harus sama menjaga. Harus intinya tetap dirawat Pak. Oke. Yang paling penting itu menjaga ya. Menjaga. Jangan sampai terjadi lagi kebakaran yang begitu dahsyatnya. Dampak-dampaknya kan meluas. Inilah hasil-hasil dari yang kegiatan repeat penanaman itu. Ini jenis orang-orang yang menanam di lokasi repeat itu. Kebetulan area di KHDTK, makanya hasilnya untuk penanaman repeat ini seluas 7 hektar hasil tanam repeat itu kan jumlah totalnya sekarang kurang lebih 27, sekian hektar. Hasil penanaman secara sukarela. Oke.
Nah sama ini Pak, ini kan bagian dari Banjarbaru kan. Iya. Eh, ini saya kurang ngerti ya, apakah untuk kayak di Kalteng mereka tidak punya unit semacam ini atau gimana Pak? Yang pasti memang BPSI LHK Banjarbaru memang kantor kita pusatnya di Banjarbaru. Ya. Memang kita di Kalteng memang nggak ada, cuma tetap koordinasi sama instansi yang terkait, kayak DLH, pokoknya kehutanan, sinergi lah, saling koordinasi juga. Karena mungkin Kalteng punya ekosistem yang unik ya, gambut, makanya harus dijaga. Nah untuk KHDTK ini Pak, ini kan salah satu di Indonesia ya, Iya, yang di Kalteng ini. Kalau se-Indonesia ini ada berapa kawasan hutan dengan tujuan khusus yang sama seperti ini Pak? Kalau KHDTK ini dia seluruh Indonesia ada. Hmm. Kebetulan kalau kita ngelola itu ada 4 KHDTK lah. Kalau BPSI LHK Banjarbaru ada ngelola 4 KHDTK. Kebetulan KHDTK yang paling luas di Tumbang Nusa. Yang paling luas se Indonesia. Maksudnya yang kita kelola di sini. Oh ya. Maksudnya kita ada 4. Ada yang daerah bukit, daerah rantau, Kintab, sama Riam Kiwa. Oh. Daerah bukit kan, tanah mineral lah. Yang pasti. Itu yang dari Banjarbaru ya? Banjarbaru yang kelola termasuk Tumbang Nusa ada 4 KHDTK. Oke. Nah, ini kita tadi kan habis dari ruangan Pak, ini tempat kalau yang saya lihat ini ya cukup apa ya? Kalau kita bisa bilang ini cukup sahdu untuk bersantai, pemandangannya bagus. Nah, apakah KHDTK ini sekedar tempat penelitian? Yang artinya kalau tempat penelitian kan memang agak terisolasi ya konotasinya. Iya. Tidak semua orang bisa masuk. Atau tempat ini bisa dijadikan wisata edukasi, ekowisata gitu. Atau gimana Pak? Menurut saya selama ini bisa sih, karena edukasi untuk kayak kegiatan mahasiswa apa, biasa kalau bersurat intinya dari kantor juga memahami dan bisa mengizinkan untuk sharing di sini bisa. Tempat penginapan bikin camping groundnya bisa di sini. Tapi dengan tujuan edukasi. Betul. Tapi misalkan ada orang atau kelompok tertentu yang mau datang nih, mereka sudah surat mengatasnamakan mungkin salah organisasinya, kelompoknya atau mungkin instansinya untuk sekedar ya berwisata gitu, apakah tetap boleh di sini Pak? Boleh, intinya tetap bersurat. Oke. Bersurat itu tujuan takutnya nanti ada kegiatan lain doubling gitu. Maksudnya bersurat, nanti dari diskusi dari kantor tinggal menyuratin kita bahwa tanggal sekian ada kunjungan ini mau acara ini kita welcome. Yang sudah ada bersurat tadi. Berarti intinya ya kita bisa bilang bisa untuk umum asal bersurat gitu ya. Soalnya mungkin ada beberapa yang nggak tahu dan ada beberapa yang sudah tahu tapi kayaknya mereka ini kayaknya tempat penelitian nih bukan rekreasi, jadi agak-agak takut gitu ke sini mungkin. Bisa. Nanti kan tinggal klik aja linknya ada kok. Oke. Otomatis kan biar memperkenalkan lebih luas gitu kan Pak. Bagus. Kalau kita malah welcome, intinya ada dasarnya itu aja. Maksudnya dasarnya yang bersurat. Nah, selain di titik ini kita kemana lagi nih Pak? Ini saya mau sambil jalan-jalan ngeliat lokasi ini. Bisa. Mungkin kita ke Persemaian BP Daskayan ya. Oke, Persemaian. Maksudnya BP Daskayan ini Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kebetulan dia ada permainan mereka di KHDTK juga. Mungkin kita bisa langsung lihat lokasi mereka. Mungkin bisa kita jalan ke arah depan sana. Oke. Oh, jadi ini tempat pembibitan gitu ya? Iya, sini pembibitan dari BP Daskayan. Memang bibit yang mereka kerjakan ini selama ini gratis, tidak ada pungutan biaya pembelian tuh nggak ada. Berarti semua orang bisa dapat bibit gratis di sini Pak? Bisa, cuma ada ketentuannya juga. Misalkan kalau pakai KTP mungkin 25 batang. Kalau lebih yang jelasnya lagi, yang skala besar, itu menggunakan pakai sertifikat atau SKT, surat keterangan tanahnya, sama lahannya. Nah, sekarang kita dengan Bang Hendra ya. Bang Hendra ini bagian apa di sini Bang?
sebagai pelaksana teknis persemaian permainan. Pelaksana teknis persemaian. Nah ini mumpung kita ketemu yang ahli di bidang teknis ya, yang mengelola. Sebenarnya ada berapa jenis sih tumbuhan yang dibibitkan di sini, Pak? Kalau untuk tahun 2004 kemarin itu sekitar 23 jenis. Jadi ada jenis tanaman hutan, termasuk di hutan rawa gambut itu ada 3, yaitu jelutung, pulai, sama belangiran. Kemudian ada tanaman hutan juga, itu jenis meranti. Kemudian langkawang, ulin, juga kami distribusi karena buat kegiatan-kegiatan pendukung seremoni penanaman oleh instansi gitu. Itu ya tumbuhan yang mendukung restorasi itu ya? Ya, kemudian ada yang bibit penghijauan itu ada terem besi, bungur, tebu buya, kemudian tanjung, ketapang kencana. Dan untuk TTS-nya buah-buahan itu ada petai, jengkol, kemudian cepedak, ada rambai juga, ramania. Ramania itu bahasa sini itu Genderia bahasa Indonesia. Oke. Ramania ya. Kalau untuk secara teknisnya kita di sini produksinya dari awal itu dari penyimpanan media, kemudian pengisian polybag, kemudian ekstraksi benih sampai dia berkecambah, kemudian baru kita kasih ke polybag. Setelah itu pemeliharaan sampai dia tingginya 40 cm, jadi standar kita. Baru sebelum distribusi itu kita uji mutu bibit juga, apakah ini layak tanam atau enggak gitu ya? konservasi juga kan. Nanti yang sudah kita konservasi kita pindah ke depan yang tingginya sama, baru kita distribusikan ke masyarakat. Kita juga di sini untuk mendukung kegiatan RHL juga. Ada kelompok-kelompok tani binaan BPDAS itu sekarang bibitnya dari persemaian permanen. Nah untuk masyarakat yang ini kan gratis Pak ya? Untuk masyarakat yang mau atau sudah minta bibit ini itu dalam sebulan tuh kira-kira banyak nggak sih? Kalau untuk saat ini itu yang permintaan masyarakat kebanyakan dari menggunakan KTP. KTP itu dia maksimal 25 batang, jadi dia campur, itu ada buah-buahan dan kayu-kayuan juga, karena nggak mesti harus buah-buahan. Jadi dia nanam di kebunnya, jadi kalau dia lebih dari 25 batang dia harus mengusulkan permohonan. Berarti kalau misalkan datang sendiri gitu maksimal 25 batang gitu ya. KTP itu tadi fotokopinya, atau dia bawa KTP di sini nanti kita fotokopikan. Nah untuk produksi bibit ini ya kita anggap sajalah per bulan ini. Per bulan bisa produksi berapa bibit di sini Pak? Kalau per bulan kami nggak bisa pastikan, jadi kami itu targetnya 1 tahun itu kemarin 1.015.000. Oke, itu per tahun ya? Per tahun, jadi 1 tahun itu bisa 3 kali 4 kali produksinya. Karena luasan tempat bibitnya nggak mencukupi, jadi Oke. bertahap. Nah apakah bibit di sini ini memang khusus untuk dibagikan atau ini kan wilayah ini juga ya, wilayah penanaman kan di dalam sana ya? Apakah kalau misalkan kita mau restorasi penanaman ini ambil dari sini juga Pak? Kalau untuk bibit memang gratis, jadi tinggal masyarakat saja bermohon ke kita dengan melampiri fotokopi KTP-nya, surat tanahnya, kemudian sket lokasi. Nah, kalau untuk penanaman kami sama saat ini masih di kegiatan RAL binaan BPDAS. Kalau untuk pihak ketiga yang Rehapdas itu mereka penyediaan sendiri. Oh berarti bukan dari sini ya? Bukan dari sini. Oke, berarti ini khusus untuk ditanam, dibagikan ke masyarakat. Ya, sama kelompok tani binaan kami. Oke. Dalam sebulan kira-kira nih Pak ya, berapa banyak bibit yang sudah diberikan kepada masyarakat? Paling banyak itu sekitar 200 ribuan. 200 ribuan ya? Karena kalau untuk penanaman kan biasanya kelompok tuh kami itu ada sekitar 10-an lebih, jadi hampir bersamaan 1 bulan itu kita 200-an ribu bisa keluar. Oke.
Oke, lanjut nih Pak. Sekarang kita kemana nih Pak? Mungkin kita bisa lihat-lihat di belakang ya, masuk di dalam kawasannya. Mungkin nanti kita bisa lihat-lihat kondisi yang alami, hutan alami yang ada di dalam ya. Ini kawasan untuk apa di sini Pak? Di KHDTK ini? Kalau kawasan KHDTK ini tempat riset penelitian ya. Kebetulan dari UPR juga ada alat pemasangan TMA ya, tinggi muka air, pengamatan kelembapan, suhu, segala cuaca juga ada di dalam sini. Oh, berarti di sini tempat yang khusus riset ya, penelitian. Betul. Kawasan hutannya di sini. Iya. Daerah dengan bahasa Latinnya juga ada terpasang di tiap pohon ya. Tiap pohon, jenis-jenis pohon maksudnya. Berapa meter ke dalam ini Pak? Berapa jauh ini? Ini kurang lebih 700 meter. Selebihnya itu bekas pasca kebakaran 2015 kemarin. Oh, berarti ada beberapa titik yang masih belum tumbuh sempurna gitu ya? Betul, yang pionernya. Kebetulan juga di sini ada kegiatan yang itu namanya Rehabdas ya, rehabilitasi hutan lindung itu, penanaman secara untuk menghidupkan kembali ya bekas pasca kebakaran itu. Mereka ada penanaman. Ya sekarang udah kelihatan sih dalam artian tuh untuk pertumbuhannya. Makanya ekosistem kalau jenis ada pohon kayak gini, ekosistem binatang pun terjaga ya. Kayak satwa burung-burung. Dulu sebelum kebakaran di sini, wah orang hutan itu bukan main banyaknya. Tapi sekarang gimana Pak untuk kehadiran orang hutan? Sekarang memang ada, nggak kayak yang dulu, karena waktu itu kan di rescue sama orang BKSDA juga. Ibaratkan mereka karantina lagi karena waktu itu kan terjebak asap dan api kan di sini waktu yang kebakaran tahun 2015 itu. Berarti sebelum itu kayak orang hutan atau hewan-hewan lainnya iya, itu banyak itu di sini. banyak ya. Bahkan mungkin apakah mereka sering ke depan-depan sana itu? Malah ada yang ke depan, apalagi kalau musim buah pantung itu berbuah, senang dia makan itu juga. Ini kondisi hutan pioner ya, tumbuhan alaminya yang ada di sini. Jenis kayu-kayuannya juga mungkin bisa lihat sendiri, ada papan-papan namanya dengan menggunakan bahasa daerah dan bahasa Latin juga tertera di papan namanya itu. Memang pemasangan alat-alat dari peneliti dari UPR juga ada di dalamnya, kurang lebih ya sekitar 50 meter itu ada pemasangan alat-alat yang pengukuran TMA, tinggi muka air, kelembapan, suhu juga ada di dalam. Ini pohon-pohon yang sudah lama ini Pak, yang sudah ada tandanya ini. Iya, ini pohon-pohon yang udah lama ya, yang pioner tumbuhan dengan alaminya, ini yang pionernya. Memang habitat pionernya jenis tanaman rawa gambut, memang di sini, memang ini jenisnya. Ada nggak satu menurut Bapak yang menjadi tantangan paling sulit untuk mengelola lahan gambut ini ketimbang lahan-lahan lainnya di ini seputaran konservasi ini Pak? Memang kendala untuk saat ini nggak ada sih, cuma yang terkendala itu kalau musim kemarau panjang itu takutnya yang kebakaran itu. Kalau selama ini saya tuh nggak ada sih, selain kebakaran itu aja. Karena pengambilan sampel gambut kan menggunakan bor khusus dia. Mengetahui kedalaman gambut nih berapa meter gitu, ada khusus bor gambut namanya. Selama ini nggak ada kendala, yang ada kendala tuh di saat musim kemarau panjang. Yang dikhawatirkan itu yang kebakaran hutan dan lahan itu. Tapi memang itu sih kayaknya yang paling jadi momok untuk ya, lahan gambut ini. Kalau sudah kemarau, El Nino itu. Makanya kita juga sering ya koordinasi juga, terus sama masyarakat desa yang petugas MPA sama yang terlibat masalah damkarnya juga. Ya saling sinergi lah, patroli bersama gitu. Di saat musim kemarau. Terus kita dibantu juga sama si Pongi itu kan, lihat dari
aplikasi Sipongi bisa kita buka di saat musim kemarau, maksudnya kita bisa buka aplikasi Sipongi. Permasalahan yang paling sering memantik kebakaran di saat musim kemarau itu apa sih Pak? Terutama ini kan kita bahas gambut nih. Ada yang bilang ini kata orang-orang ya, ada yang bilang karena gesekan antar kayu yang menimbulkan percikan api. Iya, iya. Terus ada yang bilang ini itulah. Kalau yang paling masuk akal ini apa Pak? Ya menurut saya sih mungkin ada faktor lain ya, kayak ya faktor kesengajaan mungkin bisa ada. Cuma kita nggak bisa nuduh juga, Ya. kalau kita nggak ada lihat buktinya juga. Mungkin faktor kesengajaan bisa. Menurut saya mungkin ke situ aja sih. Kalau gesekan itu mungkin ya ada juga, cuma itu kan terlalu apa gitu. Mungkin yang sifatnya menurut saya tuh mungkin faktor kesengajaan lah. Dengan kesengajaan dan kelalaian dalam artian misalkan ada yang beraktivitas lupa matiin rokoknya atau apa, kan kita nggak tahu itu kan. Makanya faktor kesengajaan bisa dibilang. Harinya ke situ sih menurut saya. Bahkan sekecil puntung rokok pun bisa jadi bencana kalau gambut ini ya. Kemungkinan besar gitu, dengan kondisi yang begitu panasnya luar biasa, dengan seresah yang kering-kering ini kan kemungkinan besar cepat dengan hembusan angin. Nah, mungkin faktornya di situ aja sih menurut saya. Nah sekarang ini apa ini Pak? Alat-alat riset kah atau apa ini? Ya, ini alat pengukuran dari yang rawan kebakaran ya, ada sini. Terus tinggi permukaan atau tinggi muka air juga ada di sini alat pengukurnya. Kalau alat pengukur ini untuk rawan kebakaran, berarti ini kan low, rendah dia, karena air naik. Oh ya. Berarti airnya ngisi, setelah itu ini naik. Naik dia karena ada alat di dalam dikasih kayak itu naik. Oh, Anunya naik juga dia. Kalau air naik juga. Kalau air turun? turun. Oke. Berarti Dari panah ini kalau ke merah berarti rawan betul kan? Kalau air turun. Oke. Ya, itu aja sih. Alat ini untuk ya pengukuran rawan kebakarannya. Tapi apakah ini kan satu titik nih? Apakah titik ini bisa mewakili apa ini semua gambut anggap saja Palangkaraya lah untuk Kayaknya enggak anu juga sih. Harus ini juga, ini ada satu, di sana juga ada satu. Tidak mungkin satu ini mewakili. Karena kan konturnya agak beda juga sih. Nah, kalau ini alat BNPT ya, BNPT ini dia sama pengukuran yang kelembapan, suhu. Dia pakai logger ya, alat pengukurannya logger ya. Sistem logger, nanti dibuka kontrol panelnya, nanti tinggal dicas ke laptop. Ini pun menggunakan pasport ya. Ini sama. Ini yang alat pemasangan dari UPR kemarin yang kerjasama sama kalau nggak salah tuh Singapura kalau nggak salah. Sama, fungsinya sama. Intinya pengukuran tinggi muka air, kelembapan, suhu, semua ada di sini. Dia menggunakan logger juga. Makanya menggunakan tenaga solar cell untuk pengisian baterainya. Intinya ini untuk mengukur abiotik ya? Betul. Faktor abiotik. Ini lebih spesifik, lebih anu juga. Dia menggunakan anu juga sih, pasport juga. Kalau untuk pH dan sebagainya langsung sini nggak Pak? Kayaknya kemungkinan besar sama di sini. Nah, itu kan pengukuran ketinggian muka air tuh, yang ada meternya itu. Nah, di KHDTK Tumbang Nusa ini kita juga bisa minta bibit nih, Tribuners. Jadi ada tempat persemaian yang sudah menyediakan bibit yang akan dibagikan gratis untuk masyarakat. Harus sakarya sebenarnya. Nah, untuk cara minta bibitnya ini kita bisa langsung coba tanyakan dengan petugasnya ya.
Oke, terima kasih.